Hai, kembali lagi dengan gue Prakasa Dimas di sini. Di video kali ini gue ingin nge-share bagaimana cara ngebikin postingan Instastory text animation seperti yang berikut ini. Dan sekarang sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita intro dulu. Nah, untuk ngebikin postingan Instastory yang seperti tadi itu kita bakal ngegunain dua software. Software yang pertama adalah Photoshop buat nge-grading dan ngebikin teks dan lain-lainnya. Lalu software yang kedua adalah After Effects untuk ngebikin animasi dari teksnya. Kemudian setelah itu kita juga harus nyiapin beberapa aset terlebih dahulu. Aset yang pertama itu tentunya foto, kedua grunge border frame, ketiga grunge texture, lalu keempat folded atau crumpled paper texture, kelima grunge paper texture, ke-6 gray paper texture, ke-7 bubble wrap texture, 8 Instagram icon, yang ke-9 barcode, dan yang terakhir copyright icon. Nah, jadi kalau dari kalian ada yang belum punya aset-aset yang gue sebutin tadi, silahkan di pause dulu video ini, lalu kalian cari dan download semua aset yang udah gue sebutin tadi. Oke, gue rasa cukup untuk penjelasannya, dan sekarang kita langsung ke tutorialnya. Jadi setelah kita berada di halaman Photoshopnya, kita langsung aja buat halaman kerja di Photoshopnya. Kita pergi ke bagian File, New, lalu kita pilih Web. Setelah itu kita pilih Web Large. Orientationnya kita ubah jadi Portrait. Lalu tanda centang di artboardnya kita matiin. Setelah itu kita klik Create. Terus sekarang kita save dulu filenya. Kita balik lagi ke bagian File, Save As. Lalu kita beri judul atau nama dari filenya. Setelah itu kita klik save. Kemudian sekarang kita bakal import file foto yang tadi udah kita siapin ke Photoshopnya. Fotonya kita taruh di bagian sini dan fotonya kita gedein sesuai dengan ukuran artboardnya. Lalu sekarang buat mastiin apakah posisi fotonya sudah tepat di tengah-tengah artboardnya, sekarang kita langsung aja seleksi layer foto dan backgroundnya. Kemudian kita ke bagian align dan kita klik icon ini dan juga yang ini. Setelah itu kita tekan Ctrl E buat ngegabungin layer foto dan backgroundnya. Lalu kita tekan Ctrl J buat ngeduplicate atau ngecopy layernya. Kemudian sekarang di sini kita bakal mainin saturasinya. Di sini saturasinya bakal gua naikin kira-kira segini. Lalu sekarang kita ke bagian selective color dan di sini kalian bisa ngatur warna fotonya sebebas dan sesuka kalian. Kalau gue sendiri di sini bakal ngatur warna di bagian putihnya aja, kurang lebih segini. Terus sekarang kita close bagian selective colornya. Sekarang kita ke bagian layer, kemudian sekarang kita seleksi selective color, vibrance dan juga layer satunya. Lalu kita tekan Ctrl J buat ngeduplicate layernya dan kita tekan Ctrl E buat ngegabungin layer yang tadi kita duplicate. Terus kita klik icon ini, lalu kita pilih Convert to Smart Object. Setelah itu sekarang kita pergi ke bagian kamera raw filter, lalu kita ke bagian calibration. Terus di sini kita bakal setting lagi warnanya sampai warnanya sesuai dengan yang kita pengen. Lalu di bagian hue di red primary-nya akan gue kurangin, dan di bagian saturation-nya juga sedikit agak gue kurangin juga. Terus sekarang kita pindah ke bagian basic. Di sini pertama-tama gue bakal naikin clarity-nya, lalu dash-nya. Setelah itu black, exposure-nya juga gue naikin, lalu kontrasnya juga gue naikin dikit, highlights-nya gue kurangin kira-kira segini, lalu shadow-nya segini. Dan sekarang kita tinggal tambahin vignette, kita tarik ke sini, lalu kita tambahin lagi di sini, terus kita tarik lagi ke sini. Setelah itu sekarang kita ke bagian bawah sini, lalu kita klik gradient map. Nah, kalau di bagian gradient map di Photoshop kalian belum ke setting hitam putih seperti ini, kalian langsung aja klik di bagian sini, lalu pilih yang ini. Setelah itu tinggal diklik aja di sini, dan kalau warnanya kebalik, kalian tinggal matiin tanda centang yang ada di bagian reverse ini. Lalu sekarang kita ke bagian blending mode, lalu kita rubah blending mode-nya menjadi soft light, dan opacity-nya kita ubah jadi 25%. Oke, terus sekarang kita ke bagian layer, lalu kita seleksi gradient map-nya, lalu yang ini, kemudian kita pencet Ctrl J, dan kita pencet Ctrl E buat ngegabungin layernya. Setelah itu kita duplicate kembali. Terus sekarang kita bakal seleksi layer ini, dan juga ini.
Sekarang langsung aja kita seleksi, kita pergi ke bagian atas sini, lalu kita klik, kita scroll ke bagian bawah, lalu kita pencet shift dan klik kiri, kita klik di icon grup di bawah sini. Terus sekarang kita klik 2 kali di bagian nama grupnya, lalu namanya kita ganti jadi 01 color grading. Oke, sampai di sini udah kelar untuk proses color gradingnya. Lalu sekarang kita bakal nambahin grunge border frame dan juga noise di fotonya. Untuk menambahkan grunge border frame-nya, kita langsung aja import file grunge border frame-nya. Kita tarik ke atas sini, kemudian kita sesuaiin ukurannya. Terus sekarang kita ke bagian blending mode. Dan blending mode-nya kita ubah ke linear burn. Setelah itu opacity-nya kita turunin jadi 55%. Nah, karena menurut gua warna fotonya masih belum sesuai dengan yang gua pengen, jadi di sini gua bakal nambahin color lookup di bagian sini. Lalu di sini kita pilih candlelight.cube, kemudian kita pilih luminosity. Setelah itu opacity-nya kita turunin. Oke, kayaknya segini cukup. Kemudian sekarang kita seleksi kembali, lalu kita duplicate dan kita gabungin. Setelah itu kita ke convert to smart object. Terus sekarang kita pergi ke bagian filter, noise, dan add noise. Oke, jadi sekarang kita lihat-lihat dulu apakah noise-nya udah cukup. Kalau di sini kalian pengen nambahin atau ngurangin noise-nya, kalian tinggal geser-geser aja di bawah sini. Dan gue rasa di 4% tadi cukup. Sekarang tinggal kita klik OK. Lalu setelah itu sekarang kita seleksi dari sini sampai sini. Dan kita klik folder, kemudian kita ubah nama grupnya. Oke, selanjutnya sekarang kita pergi ke bagian folder. Kita drag icon Instagramnya. Sorry, salah. Kita drag ke sini dan kita gedein ukurannya. Lalu kita atur posisinya. Kemudian kita ke bagian blending mode. Blending mode-nya kita ubah ke divide, opacity-nya 45%. Habis itu kita zoom out dulu. Sekarang kita klik add layer mask, kemudian kita klik di bagian sini, terus kita ke bagian brush, lalu kita pilih tipe brushnya yang soft round, kemudian kita zoom, lalu kita geser ke bagian bawah. Sekarang kita langsung brush di bagian area yang ingin kita hilangin. Oke, sudah, dan sekarang jadinya seperti ini. Kemudian sekarang kita import barcode-nya, terus kita kecilin, kita taruh di bagian sini. Terus kita ke bagian blending mode, kita pilih divide, opacity-nya 45% lagi. Selanjutnya kita import icon copyright-nya, terus kita atur ukurannya dan kita taruh di sini. Kemudian kita ke bagian blending mode, terus kita ubah lagi ke divide dan opacity-nya kita turunin jadi 45% lagi, terus kita kecilin lagi. Selanjutnya sekarang kita bakal bikin teks di bagian copyright-nya. Sekarang kita langsung aja klik icon teksnya, kemudian kita klik di bagian sini, lalu sekarang tinggal kita ketik. Setelah itu kita klik move tool, kemudian teksnya kita geser ke sini, lalu opacity-nya kita turunin dan kita geser dikit lagi ke sini. Terus kita balik lagi ke bagian teks buat ngatur-ngatur lagi teksnya. Lalu kita geser ke sini. Kemudian sekarang kita zoom buat ngatur posisi teks dan juga ikonnya. Ikonnya kita geser ke sini, lalu ini kita kecilin lagi. Terus ikonnya agak kita pepetin ke arah teksnya. Lalu teksnya dan juga ikonnya sekarang kita seleksi. Kemudian kita zoom out dan kita atur posisinya di tengah-tengah. Oke, terus sekarang agak sedikit kita turunin. Kemudian jarak antara huruf ke hurufnya kita setting-setting lagi. Ikonnya kita geser ke kiri. Lalu kita seleksi lagi keduanya dan posisinya kita atur-atur lagi. Oke, cukup. Setelah itu kita klik layer teksnya, lalu kita pencet Ctrl J buat ngeduplicate teksnya. Kita geser ke atas. Kemudian teksnya kita ganti jadi tanggal, bulan, dan tahun. Size-nya kita gedein lagi. Jarak hurufnya juga kita atur lagi. Ini kita kecilin dan kita ke bagian sini, lalu kita atur posisi teksnya. Jarak hurufnya kita atur lagi.
Dan oke, cukup. Lalu sekarang kita bakal ngehapus barcode-nya di bagian sini. Caranya sama aja dengan cara di icon Instagram tadi. Kita klik brush, lalu kita zoom, dan kita hapus di bagian yang ini. Terus kita ganti tipe dari brush-nya. Udah. Lalu sekarang opacity icon copyright-nya dan teksnya bakal kita turunin jadi 35% aja. Setelah itu kita seleksi layer-layer ini, lalu kita group dan kita beri nama. Oke, sekarang kita udah di step terakhir untuk ngebikin postingan Instastory di Photoshop-nya. Di step ini kita tinggal nambahin beberapa teks lagi. Sekarang kita langsung aja buat teksnya. Pertama-tama kita buka group icon yang tadi, lalu kita duplicate layer teksnya. Lalu kita tarik ke atas, dan yang ini kita tutup dulu. Setelah itu teksnya kita tarik ke bagian atas ini. Kita perbesar teksnya. Kemudian kita ubah teksnya jadi creative pose. Kita tarik lagi ke atas, lalu kita duplicate kembali. Kita geser ke bawah, dan kita seleksi teksnya. Setelah itu teksnya tinggal kita isi kembali. Oke, karena di tahap ini banyak banget pengulangan, jadi videonya bakal gue cepetin aja. Oke, udah. Selanjutnya kita seleksi dulu semua layer teksnya. Lalu kita atur jarak antara hurufnya. Kita atur jadi 0 aja. Lalu teks creative pose-nya kita geser ke sini. Jarak hurufnya kita ubah jadi 40. Lalu teks yang ini kita geser dulu aja ke sini, dan yang ini ke sini. Kemudian size-nya kita gedein. Fontnya kita ganti jadi Levi Brush. Lalu ini kita atur-atur lagi. Setelah itu kita tarik ke tengah. Kita gedein lagi. Terus yang ini dan yang ini kita seleksi. Kita pencet Shift lalu klik kiri. Lalu kita rata tengahin. Dan kita geser ke bagian tengah-tengah sini. Kemudian sekarang kita klik di bagian teks ini, kita ubah jadi bold, kita geser lagi ke tengah, lalu yang ini kita matiin. Kemudian teks yang ini kita seleksi, terus kita ke bagian atas dan kita klik ini, dan kita pilih ini, bandnya kita kurangin. Oke, cukup segini. Terus teksnya kita rata tengahin lagi. Kemudian kita ke teks yang ini, kita atur jarak hurufnya, terus kita tarik ke tengah, size fontnya kita kurangin, lalu ini kita atur lagi, dan kita rata tengahin. Oke, yang ini kita turunin dikit, lalu sekarang kita zoom out dulu, dan kita lihat-lihat dulu apa masih ada yang kurang atau masih ada yang belum pas. Lalu di bagian teks jamnya gue rasa belum pas, dan sekarang kita atur-atur lagi. Sekarang kita klik dulu teksnya, lalu kita ubah jadi bold, dan yang ini kita matiin. Oke, kira-kira segitu. Ini kita naikin dikit, lalu ini kita kecilin. Yang ini juga kita naikin. Kemudian sekarang kita preview lagi, dan jarak huruf di bagian sini bakal kita atur lagi. Lalu posisinya kita kembaliin ke tengah. Kemudian sekarang kita tinggal setting teks creative pose-nya. Kita klik dulu teksnya, size dari fontnya kita kurangin jadi segini. Lalu kita geser-geser ke sini, opacity-nya kita ubah ke 35%. Teks ini dan juga yang ini juga kita kurangin. Sekarang kita perhatiin lagi. Di bagian teks creative pose-nya kita tambahkan titik. Lalu ini kita ubah jadi ini. Ini kita matiin. Dan sekarang udah jadi. Semua layer teksnya tinggal kita seleksi lalu kita group. Setelah itu kita buka grupnya. Lalu kita klik di layer teks Saturday-nya. Lalu kita klik icon mata yang ada di sebelahnya, dan sekarang teksnya hilang. Selanjutnya sekarang kita tinggal save file JPEG-nya. Kita ke bagian file, save as, lalu di bagian save as type-nya kita pilih JPEG.
kemudian kita klik save. Kemudian kalian pastiin settingan JPEG option kalian sudah seperti ini, lalu tinggal klik OK. Kemudian sekarang kita lanjut ke After Effects buat ngebikin animasi dan juga tekstur di postingannya. Setelah kita berada di halaman After Effects-nya, untuk ngebikin new composition-nya kita langsung aja klik di bagian sini, lalu kita beri judul atau nama. Kemudian aspek rasionya kita ubah sesuai dengan aspek rasio instastory-nya. Frame rate-nya kita ubah ke 30. Durasinya kita bikin aja di 15,1 detik. Lalu oke. Kemudian kita bikin composition baru lagi. Terus composition-nya kita beri nama teks. Lalu langsung aja kita klik oke. Setelah itu kita save dulu filenya dan kita kasih nama. Kemudian sekarang supaya file yang kita import ke After Effects nanti tersusun rapi, di sini kita bakal bikin dulu folder buat nampung semua filenya. Kita langsung aja klik icon folder ini, lalu kita beri nama aset. Setelah itu kita ke folder, lalu kita seleksi semua file yang kita ingin import. Terus tinggal kita tarik filenya ke folder yang tadi udah kita bikin. Kemudian kita tarik file foto yang tadi kita edit ke bawah sini. Warna labelnya kita ganti jadi science. Terus kita tarik ini ke bawah, lalu rasio pop up-nya kita pilih fit. Setelah itu kita ke bagian atas sini, lalu kita tarik icon text dan kemudian kita klik di sini. Sekarang kita tulis teksnya, terus kita klik selection tools, kemudian kita ganti jenis fontnya sesuai dengan jenis font yang tadi kita bikin di Photoshop-nya. Terus kita atur ukurannya, lalu jarak hurufnya. Sekarang tinggal kita atur posisinya. Oke, sudah. Selanjutnya sekarang kita klik layer text-nya, lalu kita pencet Ctrl C, kemudian kita pindah ke composition text, lalu kita pencet Ctrl V. Setelah itu kita klik segitiga kecil ini dan kita pilih animate, lalu kita klik blur. Ini kita naikin ke atas. Kemudian sekarang kita ke bagian add, lalu kita pilih property dan kita pilih karakter offset. Terus kita kembali ke bagian add, property, lalu sekarang kita pilih opacity. Oke, selanjutnya kita buka range selector, terus kita buka advance, kemudian yang ini kita onin. Random sheet-nya kita bikin jadi 24, lalu di bagian units kita ganti jadi index. Terus sekarang kita ke bagian start, kita nyalain keyframe-nya. Kemudian offsetnya juga kita nyalain, lalu kita ubah jadi min 8. Terus sekarang kita scroll ke bagian bawah, karakter offsetnya kita ubah jadi 155 dan kita nyalain lagi keyframe-nya. Blurnya kita ubah jadi 24 dan sekarang coba kita play. Masih belum terjadi apa-apa. Sekarang kita geser ini ke 1,20 detik. Lalu karakter offsetnya kita ubah jadi 0. Kemudian kita scroll ke bagian atas. Startnya kita ubah jadi 8 dan offsetnya kita ubah jadi 0. Setelah itu kedua keyframe-nya kita seleksi dulu. Lalu kita geser ke 2 detik. Ini kita tutup-tutup dulu. Kemudian sekarang kita play. Oke, sekarang teksnya udah bergerak. Sekarang ini kita gedein dulu. Untuk munculin keyframe yang tadi udah kita buat, kita langsung aja pencet huruf U di keyboard. Setelah itu kita seleksi keyframe yang di bagian sini, lalu kita pencet F9. Setelah itu kita klik di bagian sini, kemudian kita seleksi, lalu kita tarik. Gua rasa cukup dan kita klik lagi icon ini. Ini kita tarik dulu. Sekarang kita preview lagi. Nah, sekarang animasi teksnya udah jadi. Selanjutnya sekarang karena durasi animasi teksnya itu cuma 2 detik, jadi sekarang kita bakal panjangin durasinya sampai di 15 detik. Sekarang kita seleksi dulu semua keyframe-nya. Kita pencet Ctrl C, kemudian kita pencet Ctrl V. Setelah itu kita pencet klik kanan di salah satu keyframe-nya. Lalu kita pilih keyframe assistant dan time reverse keyframe. Terus kita preview lagi. Oke, jadi sekarang kita tinggal seleksi semua keyframe ini.
Lalu tinggal kita copy paste keyframe-nya sampai di 15 detik. Sekarang udah di 15 detik, terus sekarang kita tutup dulu bagian ini. Lalu kita preview ulang lagi. Kemudian sekarang kita pindah ke main composition. Lalu teks yang ini kita hapus. Selanjutnya kita ke bagian atas ini. Lalu kita tarik teks compositionnya ke bawah. Kita taruh di atas layer foto. Terus sekarang kita tekan Ctrl T buat ngebuka opacity-nya. Opacity-nya kita turunin segini. Lalu ini kita tutup. Oke, sekarang kita udah di step terakhir dari proses pembuatan postingan Instastory-nya. Sekarang kita tinggal tambahin tekstur di postingannya. Kita langsung aja ke bagian sini. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu kita pencet S. Kemudian size-nya kita ubah jadi 144. Setelah itu kita ke bagian blending mode, lalu kita pilih divide, terus ini kita klik dan kita pencet T, kemudian opacity-nya kita turunin jadi 23% dan ini kita tutup. Kemudian sekarang kita tarik folded paper teksturnya, setelah itu kita gedein, terus kita ubah blending mode-nya, opacity-nya kita turunin, ini kita close, sekarang kita tarik lagi. Kemudian kita gedein sama seperti yang tadi. Lalu kita ke bagian blending mode. Blending mode-nya kita pilih lighter color. Dan opacity-nya di 65%. Lalu yang ini kita scale lagi. Kemudian blending mode-nya kita pilih multiply. Terus kita lanjut ke opacity-nya. Kemudian yang terakhir kita tarik bubble wrap teksturnya. Lalu kita gedein jadi 144 lagi. Kemudian blending mode-nya kita pilih divide. Setelah itu opacity-nya kita kurangin jadi 28%. Ini kita close. Sekarang ini kita turunin dulu. Lalu sekarang kita preview. Oke, untuk teksturnya sekarang udah jadi. Sekarang kita tinggal nambahin vignette di postingannya. Kita klik kanan di bawah sini, kita ke new, lalu kita pilih solid, terus kita klik OK. Lalu kita ke bagian atas, ke bagian rectangle tool. Ini kita klik kiri dan tahan. Kemudian kita pilih ellipse tool dan kita klik 2 kali di sini. Setelah itu kita ke bawah, inverted-nya kita centang. Kemudian kita klik icon segitiga kecil ini. Mesh fader-nya kita atur jadi 860. Lalu mesh opacity-nya di 50%. Dan mesh expansion-nya di 120. Lalu ini kita tutup. Oke, gue rasa cukup sampai di sini dulu aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi atau inspirasi kalian dalam berkreasi untuk ngebikin postingan Instastory yang jauh lebih menarik lagi. Dan kalau dari kalian ada yang ingin memberikan saran, masukan, atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Gue Prakasa Dimas and see you in the next video.